Shalom, selamat pagi Jemaat Obaja. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kaulah Yesus Tuhan kami. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Ku pandang
Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh memberkati kami setiap datang di tempat ini, yang mengangkat tangan kami, yang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dan mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Semua jemaat masih bersukacita. Yang bersukacita boleh dong angkat tangannya buat Tuhan. Kita mau angkat lagu ini, Suka-suka-Mu Tuhan. Biar apapun yang terjadi, ada Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Syukurlah hidupku. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka, suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-suka-Mu Tuhan. Lagi ya, kita akan lagu ini dari awal. Terima kasih Yesus. Syukurlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-suka-Mu Tuhan, 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 suka-sukanya Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan, suka-suka-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masih mau bersuka cita untuk Tuhan. Kita masih mau mengangkat pujian ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersama. Haleluya.
duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi kemuliaan, kemuliaan bagi kemuliaan bagi-Nya selamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pagi hari ini kami kembali Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan hati kami Tuhan. Inilah yang terbaik Tuhan dari hati kami. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau serahkan seluruhnya untuk puji dan hormat nama-Mu saja Bapa. Kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, sembah persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi namamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami kembali memiliki kesempatan Tuhan. Kami datang untuk memuji memuliakan namamu Bapa. Agar setiap puji-pujian kami berdoa Engkau disenangkan Tuhan. Biar setiap puji-pujian ini yang berasal daripada hati kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kau berkata dari bibir hamba-Mu Tuhan, biar setiap benih firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, menjadi terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan, besar kecil Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melihat hati kami, Tuhan yang kembalikan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sungguh baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya undang yang bertugas untuk membawakan korban persembahan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, amin. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Amin. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Yang Tuhan mau inginkan, apa yang Tuhan mau lakukan. Asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan.
Beri pujian buat Allah kita yang besar. Haleluya. Pada pelayan altar boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat beribadah dan selamat bawa pulang berkat Tuhan melalui ibadah ini. Amin. Oke. Saya langsung mengajak saudara membuka kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi yang indah ini saya ambil dalam kitab Yeremia pasal 29. Yeremia pasal 29 ayat 11, ayat yang sudah kita sangat tahu, beberapa kali didengar dalam penyampaian firman, tetapi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kita. Saya berdoa firman ini bukan sekedar penyedap telinga, enak didengar, tapi firman ini harus menjadi kehidupan orang percaya. Pulang keluar dari pintu gereja ini, firman ini dihidupi di luar sana. Begini bunyi firman Allah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap orang hidup punya harapan, punya impian akan masa depan. Ini tidak didominasi oleh orang-orang yang masih muda, yang gigih membangun cita-cita, harapan esok untuk menjadi orang sesukses-suksesnya bapaknya sendiri. Haleluya. Karena anak muda minimal harus lebih sukses dari ayahnya. Oke. Tapi itu bukan hanya bagian orang-orang muda, orang-orang tua. Siapa di sini yang duduk paling tua di sini? Kita punya harapan. Harapan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk rumah tangga kita, untuk hubungan dalam keluarga, ataupun harapan yang kita bangun untuk masa depan, bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Dan setiap orang yang membangun harapan, selalu harapannya adalah harapan yang baik. Harapan-harapan negatif, nggak ada orang, saya nanti cepat matilah, nggak mungkin kan saudara. Nanti kalau saya bangun bisnis, ntar saya rugi, nggak mungkin. Dia mau berhasil, sukses, hal-hal yang positif, bukan hal-hal negatif. Nah pertanyaannya adalah, apakah setiap orang punya masa depan yang hebat? Masa depan yang penuh harapan, artinya dia punya masa depan sesuai dengan harapan dan cita-cita, minimal seperti itu. Apakah betul semua orang alami hari esok yang penuh harap? Dan dia mengalami itu. Saya mau katakan tidak semua orang. Tidak semua orang. Nah bagaimana kita orang Kristen mau menggapai ini saudara? Mau melihat bahwa hari esok hidup kita pasti adalah hari esok yang sesuai dengan harapan kita. Harapan-harapan positif, diberkati, disukacitakan, dan mengalami hal-hal yang lain. Amin saudara. Mari kita melihat hari ini rahasia mengalami hari esok yang penuh harapan. Apa yang pertama? Bagaimana kita mengetahui bahwa hari esok kita pasti dalam harapan-harapan yang hebat? Pertama, kata ayat 11 ini, kata pertama, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada pada siapa? Ku. Saya ingin Anda garis bawahi pribadi yang tersebut di ayat 11 ini. Kata aku ini adalah siapa? Tuhan. Tuhan ini yang punya apa? Rancangan. Bagaimana Anda tahu hari esokmu hebat? Engkau harus tahu yang pertama dengar bahwa hanya Allah yang mampu
menetapkan hari esok hidup kita penuh dengan pengharapan yang pasti. Saya ulang, pertama yang Anda harus tahu ketika engkau yakin bahwa hari esokmu sungguh ada, engkau harus tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menetapkan harapan itu pasti buat hidup kita hari esok. Manusia boleh? Manusia bisa? Atau orang-orang atau instrumen kehidupan apa yang membangun kita yakin bahwa hari esok kita penuh harapan? Saya mau katakan ulang, di luar Tuhan tidak ada harapan yang pasti. Di luar Tuhan tidak ada hari esok yang pasti. Tapi di dalam Tuhan ada hari esok yang pasti. Saya membesar di kampung di mana kami keluarga pendatang di sana, saudara. Jadi saya hidup membesar dengan rasa minder bahwa kami cuma orang singgahan. Sementara teman-teman saya di sana adalah orang-orang yang memang asli situ. Itu perasaan saya ya waktu itu. Gitu. Nah, Bapak Ibu dengar. Jadi saya hidup dengan minder di sana. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman saya baru lihat bapaknya. Wah, bapaknya aja tahun 70, saudara, 70-an kalau orang punya mobil beberapa banyak itu sudah jadi ukuran. Dan dengan mata kepala saya lihat loh. Dari gambaran saya, aduh siapa saya kalau dibandingkan dia. Dia lebih menjamin masa depannya, baru bapaknya aja konglomerat. Orang kaya, pejabat lagi. Siapa saya? Anak-anak muda di sini saya kasih tahu bahwa kalau saya diizinkan Tuhan, reinkarnasi berikut dilahirkan seandainya begitu. Kan enggak, kita kan mati masuk surga seandainya kan ada percayaan dilahirkan kembali. Saya memilih lahir di kampung saya di pedalaman dan dengan orang tua yang sekarang susah. Siapa saya di mereka? Tapi sekarang Bapak Ibu, yang saya lihat mereka hebat, luar biasa. Mereka sekarang hanya di kampung, kebun. Dengar ya. Ternyata orang tua yang hebat, orang tua yang kaya, orang tua yang punya nama, tidak bisa jamin masa depan anaknya. Saya ulang, tidak bisa jamin masa depan anaknya. Apalagi anak itu sendiri. Tidak bisa jamin masa depan anaknya. Tidak bisa jamin dirinya sendiri. Apa yang saya ingin katakan? Pertama, kalau engkau pastikan masa depanmu ada. Engkau harus tahu siapa yang merendah masa depanmu sampai masa depanmu hebat dan luar biasa. Dan itu jawabannya hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu dalam kita. Dan bukan kita. Bukan Bapak kita. Bukan orang yang membackup hidup kita. Saya suka khotbah di depan anak-anak muda. Saya bilang kalau engkau mau tepuk dadamu. Jangan bilang ini dada bapakku. Enggak, ini dadaku. Saudara. Haleluya. Karena suksesmu bukan tergantung bapakmu. Bukan tergantung orang tuamu yang miliarder, bukan saudara. Tapi hebatmu hari esok tergantung siapa yang mampu merendah hari-harimu sampai besokmu menjadi besok yang hebat. Haleluya. Dan siapa itu? Itu Tuhan namanya. Dengan kalimat saya ini saya mau beritahu sama orang yang minder, yang kecil hati, yang rasa diri miskin, yang rasa diri nggak punya apa-apa, yang lihat orang tua, waduh kamu nggak bisa buat saya jadi hebat. Karena bukan orang tuamu yang menghebatkan hidup saudara. Tuhan yang di sorga yang menghebatkan saudara memiliki hari esok. Tuhan bilang, aku ini hebat saudara. Aku hanya Tuhan yang punya rencana menghebatkan kita. Haleluya. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa hari esok kita penuh harapan. Hari esok kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Saya baca lagi, saya gini khotbahnya. Ayat ini kita gali, ayat ini kita dalami supaya kita dapat kalimat terakhir, hari depan yang penuh harapan. Tadi saya sampai di kata aku, menunjuk satu pribadi di ayat ini. Saya bagian yang kedua saya memberitahu begini, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yang kedua, Anda harus pahami, pribadi yang memungkinkan hari esokmu hebat adalah pribadi yang maha tahu. Kalau itu pribadi adalah Allah, maka kita yakin bahwa Allah yang merendah kita besok jadi hebat adalah Allah yang maha tahu. Coba lihat, aku ini mengetahui. Kita boleh punya cita-cita, bahkan bahasa iman kita. Nah, nanti kamu besok pasti jadi profesor. Nah, kamu pasti, bahasa apa itu? Bahasa iman om. Tapi walahu alam semua itu. Dengar, yang pasti, yang tahu hidup kita
Allah kita di sorga. Saya mau beritahu begini tentang poin kedua. Kita harus yakin hari esok kita ada karena Allah yang merendah kita adalah Allah yang maha tahu. Saudara, Yeremia pasal 29 ini adalah background peristiwa atau kasus pembuangan orang Israel ke Babel. Ya, jadi khotbah. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Israel yang di Babel. Kenapa mereka di Babel? Di Babelonia. Mereka itu dibuang. Siapa yang buang? Tuhan yang buang. Mereka 70 tahun di Babel. Kenapa enggak 80? Kenapa 70? Di GPDI di Pantai Kosta ada pelajaran 70 sahabat. Ada 70 sahabat. Di Banten ada sekolah kitab. Mungkin saya akan mengajar ajar nih 70 sahabat. Ada alasan kenapa mereka 70 tahun di Babel. Saudara, itu Tuhan pindahkan mereka dari negeri mereka sendiri, dari orang Israel, lalu Tuhan pindahkan mereka ke negeri penjajahan, Babelonia. Tuhan izinkan itu. Kenapa? Karena mereka itu telah mencuri 70 tahun waktu Tuhan. 70 tahun. Setiap tahun ke-7 Tuhan bilang istirahatkan tanahmu. Kamu jangan kerja ya. Makan dari 6 tahun lu kerja. Tahun ke-7 lu jangan makan. Jangan kerjain di tanah. Kenapa? Diistirahatkan tanah itu untuk Tuhan. Orang Israel pikir daripada nganggur tuh tanah, dasar rakus diembat juga tahun ke-7. Tahun ke-7 Tuhan punya. Hari ke-7 Tuhan punya. Jadi yang mereka ambil adalah apa? Tuhan punya. Itu bergulir berapa lama? 490 tahun. Tahun pertama mereka curi takut-takut, bener gak? Tahun kedua nyuri takut-takut. Tapi tahun ke-100 sudah jadi biasa mencuri. Kalau ibu-ibu suka nyimpan uang suami kan kalau pertama takut-takut. Aduh dia tahu ini gimana ntar saya istri gak baik nih. Taruh aja di sini dulu. Kalau dia cari baru saya bilang, lo papa nih udah lupa ya udah pikun ya. Kan di sini uangnya gitu. Baru dikasih karena takut. Tapi kalau gak ditanya, alhamdulillah gitu kan saudara. Tahun kedua ketiga, tapi sudah akhirnya ini biasa. Hey, mencuri waktu Tuhan, mencuri bagian Tuhan, mencuri Tuhan punya, jadi biasa. Tapi kemudian yang dilupakan Israel gak pernah dilupakan Tuhan. 490 tahun Israel pikir kita udah biasa, Tuhan jadi udah lupa. Bahkan generasi ganti generasi. Tapi dengar, yang Tuhan punya, Tuhan gak pernah lupa. Tuhan pasti ambil dari saudara. Saudara pikir-pikir, Jo, apa tuh Tuhan punya di dompet saudara? Karena semua yang Tuhan punya, dengar ini. Tuhan pasti ambil. Saudara senang gak senang, suka gak suka, Tuhan pasti ambil. Waktu mereka ambil punya Tuhan, bagian Tuhan, tanah Tuhan, uang Tuhan, waktu Tuhan. Mereka harus terima konsekuensi. 70 tahun dibuang di sana. Bagian yang kedua, orang Israel ini yakin ada harapan bagi hari esok. Sekaliber mereka dianiaya, diperbudak di sana. Kenapa? Karena mereka tahu Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Kenapa saya mau beritahu bahwa orang-orang Kristen yang yakin hari esoknya hebatlah mengetahui tentang Allah yang merendah harinya adalah Allah yang maha tahu. Begini Bapak Ibu, waktu mereka 70 tahun, Tuhan gak pernah lupa. Haleluya. Tuhan tahu mereka. Tuhan percaya mereka bahwa satu waktu genap 70 tahun, Tuhan bebaskan mereka. Amin. Orang-orang yang mengerti begini, kalau Allah tahu hidup saya sekalipun saya dalam kekurangan, Allah, kalau kita tahu Allah itu tahu hidup kita dalam persoalan, dalam pencobaan, dalam aniaya, dalam kesukaran hidup, kalau kita tahu Allah itu tahu tentang kita, maka dengar, kita gak bakal jadi orang Kristen yang mundur ketika sulit. Gak bakal mundur ketika susah. Gak bakal mundur waktu Tuhan izinkan engkau dihina orang, disepelekan orang, diizinkan dalam kesukaran. Kenapa? Allah ketika izinkan Israel sulit selama 70 tahun, Tuhan tetap tahu mereka. Tuhan tetap pantau hidup mereka. Makanya Tuhan berancang atas hidup orang-orang yang berkenan ke Tuhan, yang menjadi umat pilihan Tuhan. Tuhan tahu
Haleluya. Di sini ketika engkau sukar jalani hidup, bahkan ketika kesulitan itu menutup visi saudara melihat hari esokmu. Saya pun sudah begini, sudah gak mungkin hidup hebat besok. Ketika kesukaran, kesulitan, ketakberdayaan saudara, ketidakmampuan otakmu melihat bahwa kalau saya sudah begini gak mungkin saya hebat. Ini yang saya mau beritahu saudara, bukan itu yang membuat saudara minder, kecil hati. Saudara harus yakin di tengah kesukaran Tuhan punya rancangan hebat bagi hidup saudara. Di tengah keterpurukan, keterbatasan, ketidakmampuan saudara, Allah tetap tahu hidup saudara. Amin. Jadi itu orang-orang yang ketika dia tahu itu, dia bertahan tidak mundur dari Tuhan. Loh, hari esoknya penuh harapan. Karena 70 tahun selesai, Tuhan ubah Israel. Nanti sebentar Israel jadi apa ketika dirubah Tuhan. Yang ketiga dengar, yang ketiga. Kenapa kita tahu bahwa hari depan kita penuh harapan? Kita tahu hari depan kita penuh harapan karena yang merendah kita, Allah yang merendah hidup kita. Merendah, menenun hidup kita adalah Allah yang maha baik. Dia bukan hanya maha tahu tapi dia maha baik. Dia bukan cuma baik, bukan. Tapi dia ulang, maha baik. Haleluya. Apa dasarnya? Setiap orang berkhotbah kasih argumen, kasih alasan, harus punya argumentasi tentang Allah baik. Tadi Allah tahu dari ayat ini. Sekarang kita lihat Allah itu baik dari sisi mana? Gini, kan mereka 490 tahun pembangkang, kepala batu, keras kepala, dikasih tahu kayak keledai. Halo? Apakah Tuhan tidak punya alasan untuk menyapak mereka? Dengan kesalahan-kesalahan itu mereka membangkang. Mereka lebih memilih mati daripada dengar-dengaran sama Tuhan. Minggu lalu dengar khotbah saya. Mereka bilang sama Musa, kenapa kami tidak ada kuburan? Apakah kami tidak ada kuburan di Mesir? Mending kami mati daripada kami ikut menderita bersama kamu, Musa di sini. Hebat mereka. Kepala batu, kepala angin. Dikasih tahu A bikin B, disuruh ini nggak bikin. Itu model orang Israel. Saya beritahu, apakah Tuhan gak punya alasan? Bukan 1-2 tahun mereka membangkang. Ratusan tahun. Tapi dengar ya, dengar. Allah itu karena sangat baik. Dia bertahan untuk anak-anaknya. Anak ketebusannya. Lalu dia tetap merancangkan hari esok yang penuh harapan. Buat anak-anak yang melawan akan Tuhan. Haleluya. Saudara, tidak ada sebuah kesalahan yang oleh Tuhan itu menjadikan saudara kehilangan hari esok. Tidak ada. Waktu Tuhan izinkan orang Israel di Babel, karena Tuhan sedang mengikis cara berpikir mereka tentang Tuhan. Haleluya. Tuhan membuat sebuah pemulihan atas orang Israel melalui penderitaan ini. Kalau engkau sulit, engkau sukar, engkau terus harus berkata, Tuhan tetap baik dalam hidup saya. Karena Tuhan dengar, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Apa itu rancangan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan. Pakai kata demikianlah firman Tuhan. Supaya orang tahu bahwa ini firman Tuhan. Supaya yang baca Alkitab ini tahu demikianlah firman Allah. Demikianlah ini ketetapan Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Wey Tuhan. Bukan kecelakaan. Kami sedang dianiaya, diperbudak. Tapi bagi Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Haleluya. Yang Allah baik begini, engkau sudah melawan Tuhan. Tuhan masih punya rancangan damai sejahtera buat hidup saudara. Yang percaya Tuhan baik katakan amin. Tuhan baik hidup saudara. Coba lihat kita, siapa kita ini? Kalau diukur dengan kebaikan Tuhan, semua yang pernah kita buat baik. Nggak imbang dengan kebaikan yang Tuhan berikan sama kita. Nggak imbang. Berapa hartamu sekarang kau kasih sama Tuhan. Nggak imbang, nggak bisa bayar kebaikan Tuhan. Nggak bisa. Alkitab bilang engkau menoreh badanmu, memukul-mukul dirimu untuk membalas kebaikan Tuhan. Tuhan bilang enggak imbang. Haleluya. Tuhan bilang, Paulus bilang, apakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Itu bermakna begini, apakah yang membuat saya untuk tidak mengakui kasih Tuhan yang besar? Apa yang bisa membuat saya untuk tidak mengakui kebaikan Tuhan yang besar? Ketelanjangankah? Gitu kan firmannya.
Tahu nggak firman Tuhan ini? Aniayakah, perangkah, bencanakah, apa lagi? Kelaparankah? Apakah yang dapat memisahkan? Kelaparan, perang, aniaya, bencana. Tidak ada yang memisahkan. Kalau aku dalam keadaan-keadaan ini, aku tak berkata Tuhan itu kasihnya besar buat hidup kita. Haleluya. Ini kita saudara. Saya sengaja khotbah ini untuk habisin Januari. Supaya saudara berjalan sampai menghabisi tahun 2022 dengan kepastian dan doa sebagai gembala. Engkau jadi jemaat yang hari esokmu hebat dan penuh harapan di dalam Tuhan. Nggak ada pendeta yang berdoa biar jemaatnya miskin, nggak ada. Biar jemaatnya pemalawang selalu dia doain, Tuhan berkati dia, betul. Yang ngomong yang berdoa saudara. Nggak ada. Saya berdoa. Hari esok jemaat Obaja harus jadi jemaat yang penuh harapan. Jadi kalau engkau menderita seperti Israel, engkau ingat Tuhan kita maha kuasa, tahu yang terbaik buat hidup kita. Tuhan kita tuh maha baik. Haleluya. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Tuhan itu maha apa? Maha baik. Aduh, saya ulang sekali lagi, kalau engkau tidak mengindahkan Tuhan, ada waktu Tuhan engkau curi, ada engkau nggak bisa mengakui Tuhan lewat cara hidup saudara bahwa Tuhan itu baik. Yang ketiga. Tadi 3 ya. Yang ke berapa ini sekarang? Yang keempat. Mari kita baca ayat kitab. Kita baca Roma pasal 8 ayat 28. Jadi Tuhan itu maha kuasa, Tuhan yang memastikan hari esok kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha baik. Dia berbuat baik, kelihatan kita bukan karena kita baik, Tuhan berbuat baik. Saudara. Oke. Gini bunyi firman Allah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Begitu kan? Begitu kan? Halo? Sesuai rancangan, sesuai rencana Allah. Kalau engkau masuk dalam rencana Tuhan, dengar begini. Aku tahu sekarang. Kan pertanyaan saya untuk menjawab 4 hal, ini bagian keempat kok. Menjawab pertanyaan saya yang tadi. Bagaimana engkau tahu hari esokmu ada? Halo? Bagaimana engkau tahu? Aku tahu hari esok saya ada karena yang bikin hari esok yang pasti cuma Tuhan dan bukan orang dan bukan manusia. Aku tahu hari esokku ada karena yang bikin hari esok itu pasti adalah Allah yang maha kuasa. Aku tahu hari esokku ada karena Allah yang membuat hari esok itu hebat adalah Allah yang maha baik. Yang ketiga, dengar baik, aku tahu sekarang. Engkau harus tahu, engkau yang ada dalam rencana Tuhan. Apa? Apa yang keempat? Dengar, bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam Allah turut bekerja dalam segala perkara. Haleluya. Dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Yeremia ini adalah backgroundnya tentang orang Israel di pembuangan. Mari kita lihat. Apa itu Allah ikut bekerja? Kan mereka sedang dalam perbudakan, bukan? Halo? Haleluya. Lalu, apakah Allah ikut bekerja di tengah kesukaran? Di tengah mereka diperbudak? Tapi orang percaya harus melihat ini. Bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita, Dia terus bekerja dalam kita. Haleluya. Kenapa Bapak Ibu dengar? Kalau engkau sukar, engkau sulit, engkau percaya Tuhan ikut bekerja bersama-sama saya. Karena kesukaran itu adalah cara Tuhan melatih hidup kita. Tuhan bekerja bersama kita supaya kita jadi matang, jadi dewasa. Dengar, waktu Israel kembali 70 tahun selesai, mereka pulang, bait Allah dibangun, Israel dipulihkan, maka penyembahan mereka menjadi lebih hebat. Haleluya. Pelayanan kepada Tuhan menjadi luar biasa. Amin saudara. Mereka dibawa kepada penyembahan yang hebat.
Penyembahan yang luar bait Allah diperbaiki supaya orang dapat mengatur penyembahan yang hebat dan luar biasa. Jadi ketika Allah mengizinkan mereka di sana, Allah ada di sana bekerja bersama orang-orang yang sedang menderita itu supaya mereka dipulangkan untuk mengerjakan sesuatu yang hebat dan luar biasa bagi Tuhan itu sendiri. Percaya nggak Allah ikut bekerja bersama-sama dengan kita? Saudara, kalau dia ikut bekerja, dia akan menetapkan jauh lebih baik, menetapkan hal-hal yang jauh lebih baik dari yang engkau tetapkan. Ketika Tuhan menetapkan rencananya buat kita, rencana itu pasti jauh lebih dahsyat dari rencana kita manusia. Kalau saya belajar dari perjalanan hidup saya mau beritahu di mimbar ini satu kalimat. Saya ada lebih hebat dari apa yang saya cita-citakan. Tuhan membuat saya lebih luar biasa. Saya pernah cerita bahwa ketika saya belajar sekolah Alkitab, saya tertarik, ini ada pengerja baru kita di sini. Saya bilang sama dia, waktu Om belajar teolog, belajar Alkitab, Om jatuh cinta sama Irian. Ada suku Dani sana, saya nggak pernah tahu. Saya tanya sama dia, ada suku Dani? Oh ada Om di sini. Saya jatuh, tapi saya mau ke barat, saya mau ke timur. Tuhan lempar saya ke barat. Tuhan berbuat jauh lebih besar dari yang aku rancangkan. Haleluya, amin saudara. Kita Bapak Ibu, kalau Tuhan terlibat turut bekerja dalam kita, ketika Tuhan pulihkan kita, kita akan jadi hebat dan luar biasa. Amin. Nabi disuruh pergilah kamu ke tukang periuk dan belajar dari sana. Karena begitulah Israel di tanganku, kata Tuhan. Pergilah si Nabi dan melihat bagaimana tukang periuk itu membentuk bejana. Dia ambil tanah liat, ditaruh di ya di situ saudara. Taruh di situ, udah diputar, bentuk-bentuk, diatur-atur. Tuhan bilang, Alkitab bilang, ketika dilihatnya itu nggak bagus, diapakan itu? Diapakan? Dirombak lagi, lalu diputar lagi, dibentuk menjadi bejana yang hebat dan luar biasa. Pertanyaan saya begini, kapan tanah yang sama, yang dari awal dibentuk kemudian menjadi bentuk yang lebih mulia, harus mengalami perombakan? Waktu dirombak, waktu ngalami kepedihan dirombak Tuhan hidup kita, nggak usah khawatir, Allah turut bekerja. Tangan Tuhan yang pegang kita tanah liat bejana. Kamu nggak boleh jadi begini. Lu tadi pispot ya, saya mau rubah lu jadi pispot, saudara. Pispot itu kan yang kalau kita ibu masak sayur lodeh ditaruh di pispot, saudara ya. Gitu saudara ya, ditaruh. Aku rubah, ku bentuk kamu, diambuk, robek-robek kita lagi, dibentuk lagi. Lalu kita jadi bejana yang mulia. Tadi pispot di toilet, sekarang kamu jadi bejana vas bunga di ruang tamu. Dan itu ruang tamu kerajaan loh. Kapan dia bisa pindah dari toilet ke sana? Kalau Tuhan gak turut bekerja, dia gak bisa pindah sampai ke sini. Tapi cara kerja Tuhan apa? Dia membentuk hidup kita dengan tangannya yang hebat dan luar biasa. Haleluya. Engkau Tuhan bentuk dengan kengerian-kengerian yang kau harus lewati. Jangan pernah takut kengerian 2022. Karena saya berdoa engkau akan alami rancangan hebat Tuhan bagi saudara di akhir tahun hidup ini. Haleluya. Di akhir tahun ini. Saudara, kita seperti anak burung yang dilatih terbang. Gitu kan? Alkitab bilang maka induk Raja Wali itu memporak-porandakan sarangnya. Lalu anak itu akan jatuh karena sarangnya dirombak. Raja Wali kalau bikin sarang di mana? Bukan 1 meter dari tanah. Beratus-ratus meter dia di atas. Di batu cadas. Makanya dia bilang ular sekecil apapun dia bisa lihat karena mata Raja Wali tajam. Aduh ini anak ini cuman makan tidur, makan, bobo, pipis. Di situ semua. Lalu anak Raja Wali ini harus apa? Terbang. Bagaimana Alkitab bilang? Itu induknya rombak tuh sarang. Lalu itu anak Raja Wali kan gak ada pijakan, dia jatuh saudara-saudara. Kalau Anda jadi Raja Wali, anak burung, ngeri gak saudara? Saudara bukan cuma teriak, aduh, tapi terkencing-kencing saudara. Ngeri, jatuh kayak batu dia. Tapi induk ikut bekerja bersama tuh anak. Dia turun lebih rendah, dia taruh di atas pundak, dia terbang lagi. Itu anak di atas
pundaknya. Dilepas lagi, jatuh tuh anak, teriak dia, emak, kencing-kencing lagi dia saudara. Tapi itu terjun lagi ke bawah lebih rendah, mau dekat tanah, dekat batu yang tajam, dia samber tuh anak, dia bawa terbang lebih tinggi. Haleluya. Dia lepas lagi, ngeri lagi, lepas, ngeri lepas. Tapi dengar, berangsur-angsur jatuh itu anak bukan lurus begini. Tapi dia mulai miring gini. Karena waktu jatuh itu anak itu mengepak-kepakkan sayap mudahnya. Dia mulai memperkuat otot lengannya, otot sayapnya. Bersama dengan bulu-bulu yang mulai. Jatuh pertama, jatuh berikut. Berikut. Dia terbang lurus seperti induknya terbang lurus. Allah kau turut bekerja bersama kita. Dia akan mendatangkan hal-hal hebat seperti dia yang hebat memberikan kehebatan itu dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kalau induknya nggak ada, nggak ikut sama-sama dia, petuk, mati dia saudara. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan yang tidak pernah jauh dari kita. Waktu sekalipun hidup kita jalani dengan banyak kengerian hidup kita. Betul. 2022 ini bukan tahun yang kita akan jalan dengan gampang. Tahun ini masih tahun rahasia. Beberapa orang ngeri ngelihat tahun ini. Kuburkan itu. Pegang ini. Masa depan saya adalah masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Engkau harus tahu Tuhan yang bentuk hidup saudara. Dan Tuhan yang bentuk saudara, Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang maha baik. Haleluya. Dan Tuhan yang ikut terus bekerja bersama-sama. Sekalipun Israel di tengah pembuangan, Tuhan tetap ada di sana. Apakah kita mau jadi orang Kristen yang berpangku tangan? Tidak mengindahkan hari-hari Tuhan yang Tuhan beri? Atau engkau mencurinya? Hello? Apa engkau harus menunggu Tuhan izinkan engkau menerima konsekuensi dari mengambil bagian-bagian yang Tuhan punya? Hari ini firman Tuhan datang. Rancangan Tuhan indah buat hidup kita. Pemain musik datang ke depan. Haleluya. Kalau Tuhan berpikir engkau terlalu jahat, Israel terlalu kepala batu, Tuhan itu bukan Tuhan yang kehabisan orang menggantikan Israel. Haleluya. Tuhan tahu ini selalu hidup dengan mengeraskan hati. Tapi karena cintanya, karena baiknya Tuhan, Tuhan tetap punya rencana dan rancangan yang hebat buat Israel, buat anak kesayangannya. Saya dan saudara adalah anak kesayangan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Percaya bahwa berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Engkau harus tahu bahwa hari esokmu diatur oleh Tuhan. Aku percaya bahwa selangkah hidup saya maju ke depan, bukan aku yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Apakah engkau tahu bahwa hari esokmu adalah hari esok yang dari Tuhan? Silakan engkau membangun cita-cita, membangun harapan, membangun rencana. Tapi jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam setiap rencanamu. Percayalah, jika engkau melibatkan Dia, engkau akan punya hari esok yang besar. Tuhan gak terlalu ribet, susah, sulit untuk membalikkan keadaan hidup kita. Baik kita yang di atas, Tuhan bikin kita jadi di bawah. Lebih mudah membalikkan telapak, lebih mudah daripada membalikkan telapak tangan. Begitu hidup kita yang ketika Tuhan buat dari bawah ke atas, gampang bagi Allah karena Dia Allah Maha Kuasa. Allah Maha Tahu. Jadi hidupmu itu bergantung Tuhan. Hidup itu tergantung Tuhan. Kita sudah nyanyi tadi, suka-sukamu Tuhan.
hidupku telah ditebus. Hidupku ini jadi suka-suka Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau bikin apa hidupku? Tapi dengar, ketika engkau berserah, minta kehendak Tuhan, sesuka-suka hati Tuhan. Tuhan gak punya rencana jahat buat hidup kita. Tuhan tetap baik. Kitanya yang kurang baik sama Tuhan. Mengabaikan Tuhan, lebih mendominasi keinginan kita. Keinginan kita mendominasi hidup kita. Kita hargai keinginan kita, tapi kita gak menghargai keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa. Benar engkau tahu Bapa baik? Benar engkau tahu Allah itu maha kuasa, maha tahu? Benar engkau tahu bahwa hari esok hanya Tuhan yang tetapkan? Dan tidak manusia yang bisa membuat engkau jadi hebat di hari depan, saudara. Sekalipun hari ini kau jalani, kau seperti orang Israel yang teraniaya, tapi percayalah Tuhan punya rencana gak pernah gagal dalam hidup saudara. Lewat badai, lewat badai, cobaan, semuanya apa? Mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Biar badai, biar masalah, kita tahu kita lewatin itu dan itu mendatangkan kebaikan. Dia baik, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat ada yang mau didoakan, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang diteguhkan iman percayanya, atau yang mengembalikan milik Tuhan. Kau datang ke depan dengan iman. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kita pulang dengan sukacita bahwa janji-janji Tuhan ini, bahwa Tuhan yang menetapkan merendah hari esok hidup kita menjadi terbaik. Haleluya. Dia baik bagi lewat badai. Ada yang berdoakan lewat badai, melangkah dengan iman percaya hanya Tuhan yang tahu hari esok hidup saudara. Jangan terlalu percaya dengan kepintaranmu, jangan terlalu percaya dengan kekayaanmu, percaya kepada orang yang backup hidupmu. Engkau harus percaya kepada Tuhan saja. Peliharaku, Dia baik, Dia baik.
Hal-hal yang engkau ragukan, Tuhan pastikan yang terbaik terjadi bagimu. Diberkatilah engkau ibu, suami, anak-anakmu, keluargamu, bahkan semua yang dikerjakan di dalam keluarga rumah tanggamu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah hebat, jadilah kuat, jadilah luar biasa karena Tuhan menggenggam hidupmu. Hari esok sungguh ada. Yang engkau lihat, bahkan yang gak pernah engkau tahu, Tuhan sudah tahu bahwa engkau akan ditetapkan yang terbaik di hari esok hidupmu, engkau dan anakmu. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya mendatangkan ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, baik. Ku tahu Bapa pelihara, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik bagiku. Beri pujian terbaik buat Allah yang maha baik, yang memberikan banyak kebaikan melalui kuasa atas hidup kita. Setiap telinga yang mendengar kebenaran Tuhan diberkati Tuhan dan akan pulang bawa berkat ini. Firman ini bukan berita yang cukup didengar, tapi firman ini harus hidup dan merasuk jemaat Tuhan, supaya mereka menghidupi firman ini. Dan ini kerinduan kami sebagai gembala sidang. Jemaat-jemaat Tuhan punya hari esok yang hebat, punya masa depan yang hebat. Mulai dari anak-anak balita yang di gereja ini, remaja, pemuda, orang tua, orang dewasa, para menula. Hari esok mereka sungguh pasti di dalam Tuhan. Itu sebabnya pelihara mereka seperti biji matamu Tuhan. Semua yang hadir hari ini diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus mengurai firman ini jauh lebih dalam di hati kami untuk paham dan mengerti. Hidup ini tergantung Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat berkat-Mu dalam ibadah ini. Tuhan sudah memberkati kami semua yang hadir. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dari ibadah pertama dan kedua. Pelayan altar, penerima tamu dan sebagainya yang terlibat diberkati Tuhan. Urapan-Mu selalu ada dan kami terus melayani Tuhan dalam urapan yang baru setiap waktu. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir. Tuhan lawat mereka dengan cinta kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang bimbang Kau tetapkan. Hamba berdoa bagi Timothy Tuhan. Tadi pagi dia tidak bisa datang karena sakit. Tapi dia datang karena dia rindu melayani. Dia takut meninggalkan waktunya untuk melayani Tuhan. Hari ini dia ada Tuhan dengan kondisi badan yang tidak sehat. Tapi Timothy berdiri menjadi pendamping worship leader di mimbar ini. Untuk bisa melayani Tuhan. Pulihkan kesehatannya. Berkati anak muda ini Tuhan. Sedini mungkin dia takut akan Tuhan. Hari esoknya pasti ada. Dan siapapun kami yang hadir pun sama. Dijamin hari esok kami ada karena kami membangun hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Ampuni salah kurang kami dan dosa yang banyak di hadapan Tuhan. Kuduskan kami dan pantaskan kami untuk terus beribadah di hari esok. Di minggu-minggu yang akan datang. Di hari-hari ibadah yang ditetapkan. Supaya kami boleh menerima kekuatan demi kekuatan yang Tuhan beri dalam hidupan kami. Dan kami belajar taat untuk menghormati Tuhan dan menghormati firman. Kami sudah berdoa, akhiri ibadah ini, menyerahkan langkah pulang jemaat Tuhan dari tempat ini sampai ke rumah mereka masing-masing. Jalan kaki berkendaraan, sama Tuhan tolong tibakan dengan selamat. Dan akhirnya dengan iman terimalah berkat anugerah damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghentaran, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam kasih karunia akan menyertai kita yang terus percaya dan setia dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, haleluya. Haleluya, haleluya.